pagi. Untuk hari ini ada ayat bacaan saya ambil dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara-saudara, sepanjang minggu ini kita dihadapkan oleh berita media yang masif. Kita mempunyai ketakutan tersendiri, atau mungkin tidak hanya karena penyakit yang ada, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara semua punya ketakutannya sendiri. Saya harap bacaan pada pagi ini dapat menenangkan hati kita. Kita ikuti instruksi pemerintah, Dinas Kesehatan. Yang penting adalah kita sudah lakukan bagian kita, dan Tuhan pasti melindungi kita. Mari kita sama-sama sambut pendeta kita, Pastor Joel Berhitu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur karena siang hari ini Kau mau berbicara bagi setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami bagimu Tuhan, dan berbicaralah bagi kami siang hari ini. Biar kami mengenal kebenaran, dan kebenaran memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Wow, senang bisa ada bersama-sama dengan saudara kembali di tempat ini, dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Gimana kalau orang Kristen ditanya apa kabar? Coba sekali lagi, apa kabar? Sekali lagi kurang mantap nih. Apa kabar? Luar? Berarti artinya harus di luar yang biasa. Luar? Kalau yang biasa orang ketakutan, kita di luar ketakutan. Amin. Kalau di luar orang panik, kita kan ditanya kalau di gereja selalu luar biasa. Amin. Keluar gereja juga harus luar biasa. Saudara, pagi hari ini kemarin waktu saya merenung-renungkan firman, ada satu kata yang Tuhan mau kasih sama kita. Hari ini saya pinjem papan tulisnya ya. Ya, kata ini adalah mengenal Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya hari-hari ini Tuhan akan bawa kita mengenal Dia. Siapa yang tahu kalau ketika keadaan semakin gelap, disitulah terang akan menyala semakin terang. Lampu itu akan menyala semakin terang ketika keadaan semakin gelap. Ketika di luar semakin gelap, terang itu akan semakin nampak. Amin. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita mengenal Dia. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar belajar tentang Tuhan. Mengenal Tuhan artinya kita punya pengalaman mengalami Tuhan. Kita menyadari Tuhan lebih dari kita menyadari lingkungan keadaan kita. Amin. Mengenal Tuhan berarti kita selalu melihat Tuhan. Dan Tuhan mau hari-hari ini bukan sekedar kita belajar tentang Tuhan, tapi Tuhan mau kita mengenal Dia. Dan saya berdoa biar hari ini jadi doa kita. Apa yang jadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus bukan hanya sekedar supaya jemaat itu diberkati. Saya percaya doa gembala saudara juga di sini sama. Tapi lebih dari hanya dari itu, doanya adalah supaya mereka mengenal Engkau.
Amin. Biar mata hati, dalam Efesus 1, mata hati kita dibukakan. Ya, mata hati kita diterangi agar kamu mengenal pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, kalau mengenal Tuhan, kita itu gak hopeless. Kita punya pengharapan. Amin. Orang yang gak kenal Tuhan, meskipun dia Kristen, tapi hopeless. Ciri yang utama ketika kita mengenal Tuhan, kita gak hopeless. Ciri kita mengenal Tuhan, kita secure. Siapa yang di sini suka insecure? Iya, kita semua kadang-kadang suka insecure, saudara ya. Benar nggak? Ya, WA nggak dibalas saja insecure gitu ya. Ini kenapa nih dia nggak balas nih, gitu ya. Orang nggak senyumin kita, kenapa dia nggak senyumin saya nih, gitu misalnya ya. Orang salaman nggak lihat muka kita, kenapa nih, jangan-jangan ada yang salah sama rambut saya, ada yang salah dan lain-lain. Kita nih kebanyakan insecure, apalagi kalau telat gajian ya saudara ya. Wah, itu lebih insecure lagi gitu ya. Apalagi jualan susah gitu ya. Insecure lagi gitu ya saudara. Nah, tapi tanda kita mengenal Tuhan itu secure. Aman, amin. Saudara, Yesus itu memberikan hidupnya buat kita. Yesus itu datang ke bumi, mati di atas kayu salib. Itu bukan hanya sekedar supaya kita gak masuk neraka dan kita masuk surga. Siapa yang percaya itu? Yesus itu mati di atas kayu salib supaya memberikan kita kehidupannya dia. Supaya hidup kita hari ini itu seperti dia hidup. Makanya dikatakan aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Makanya dikatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Saudara, hidup yang kekal itu kapan? Kenapa? Hidup yang kekal itu, dulu saya berpikir hidup kekal itu adalah hidup setelah kematian kita. Ternyata hidup yang kekal, the day, di hari dimana kamu menerima Yesus, kamu punya hidup yang kekal. Benar nggak? Ingat nggak waktu Yesus berkata kepada orang yang di sebelahnya dia di kayu salib, hari ini juga kamu ada bersama-sama dengan aku. Amin. Artinya apa? Hidup kekal itu hari ini. Saudara percaya bahwa hidupmu hari ini itu adalah hidup yang kekal. Makanya dikatakan kita ini punya hidup yang baru di dalam Yesus. Ya, kita ini adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus itu datang ke bumi. Dia Tuhan yang jauh, yang besar, yang luar biasa, yang hebat. Dia jadi manusia cuma biar bisa datang sama kamu. Dan dia bisa bilang, ini hidupku. Hidupku jadi hidupmu. Aku mau kasih hidupku buat kamu. Saudara, kita ini memiliki kehidupan Kristus di dalam kita. Sehingga kita ini orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Nah, hidup kekal itu apa? Ya dulu, ya itu yang tadi saya bilang. Dulu saya berpikir hidup kekal hanya setelah hidup setelah kematian. Ternyata dalam Alkitab dijelaskan, kita lihat Yohanes 17 ayat yang ketiga.